Sebanyak 22 orang pendemo yang diamankan polisi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat dinyatakan positif narkoba. Hal ini terbukti berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Mereka mengaku mengonsumsi narkoba untuk menghilangkan rasa takut saat mengikuti unjuk rasa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim. Selamat sore rekan Anas, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, ini dapat saya sampaikan benar bahwa sebanyak 22 orang dinyatakan positif narkoba. 22 orang tersebut merupakan bagian dari demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada 5 dan juga 28 Agustus 2025 yang lalu. Uh, Ke-22 orang tersebut positif narkoba berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Beberapa di antaranya ada yang dinyatakan positif menggunakan amfetamin, kemudian juga ada yang menggunakan obat-obatan terlarang seperti benzoat dan juga obat-obatan lainnya. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David mengatakan para demonstran yang dinyatakan positif narkoba itu mengaku menggunakan narkotika untuk menambah rasa percaya diri dan juga untuk menghilangkan rasa takut saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Namun demikian, 22 orang yang dinyatakan positif narkoba itu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan juga tidak dilakukan penahanan, melainkan sudah menjalani asesmen narkoba dan hasilnya 22 orang tersebut nantinya akan menjalani proses rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam kasus aksi unjuk rasa yang berujung anarkis, Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 38 orang sebagai tersangka. 6 diantaranya merupakan tersangka yang berperan sebagai atau diduga berperan sebagai kelompok penghasut. Keenam orang tersebut diantaranya yakni Direktur Lokataru dan Staf Lokataru bernama Dion Pedro Marhaen dan juga Muzaffar Salim. Sementara beberapa tersangka penghasutan lainnya yakni berinisial LAP atau dijuluki Profesor R yang merupakan pembuat tutorial bom molotov dan juga RAP juga menandai titik-titik lokasi di mana para demonstran bisa mengambil bom molotov tersebut. Selain itu terdapat akun atau pemilik akun TikTok yang berinisial FL yang juga ditetapkan sebagai tersangka penghasutan, di mana saat itu FL melalui akun TikTok pribadinya melakukan live dan ditonton sebanyak 10 juta views. Demikian Mei yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya akan menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan tadi sebagai SOP setelah kita mengamankan orang-orang perusuh kegiatan di depan MPR DPR, melakukan identifikasi dan kami lakukan tes urin terhadap mereka yang diamankan. Dari 337 masyarakat yang diamankan, terdapat 22 orang yang urinnya positif mengandung narkoba, baik dari jenis metamfetamin, kemudian THC maupun obat-obat keras. Yang kita lakukan terhadap
barang bukti narkotika itu tidak kita temukan, tetapi terhadap obat-obat keras kita temukan barang bukti tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan dilakukan asesmen, bahwasannya mereka menggunakan memang 3 sampai 7 hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa ataupun kerusuhan, dan mereka menggunakan obat-obat itu memang tujuannya, niatnya untuk menambah motivasi dan menghilangkan rasa takut dalam pelaksanaan unjuk rasa. Terhadap para pengguna narkoba akan kami terapkan pasal 127 ayat 1 dan akan kami lakukan penyembuhan, rehabilitasi terhadap mereka-mereka agar kembali sembuh baik secara sosial maupun secara medis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.